والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal aba wal ummahat wa ayyuhal ikhwah wal akhwat al karimat wal kiram, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Oke. Baik. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal aba wal ummahat al-kiram wal karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala kepada kita sekalian di kesempatan pagi yang cerah ini. Adalah nikmat kita dapat bertemu dan berkumpul secara online karena suatu kondisi yang membuat kita belum dapat bertemu dan berkumpul seperti ini secara langsung, karena kita masih berada di dalam masa pandemik yang semoga Allah Jalla wa Ala mengangkatnya dengan segera dan sempurna, amin ya rabbal alamin. Maka kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita saat ini di majelis ilmu agama, Majlis At-Tawasi bil Haq wa Tawasi bis Sabr ini, kita memohon dan berharap bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, sebagaimana ia telah mempertemukan kita saat ini dan mengumpulkan kita di majelis agama yang mulia ini, agar kembali mempertemukan kita secara langsung dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala kecualikan di dalam firman yang tertera pada surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi di dunia ini, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan di antara mereka. Illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyatakan, fa kullu musadaqatin wa musahabatin li ghairillahi azza wa jal fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yawmal qiyamah illa ma kana lillah fa innahu yadumu bidawamih. Dengan ayat ini maka seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, yang tidak dibangun di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tidak saling menuntun untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yaumal qiyamah. Maka persahabatan dan pertemanan tersebut akan menjadi sia-sia dan akan menjadi sebuah permusuhan pada hari kiamat kelak. Sekalipun ketika di dunia mereka saling menguntungkan dan mereka saling membutuhkan, tetapi pada hari kiamat kelak mereka akan
saling bermusuhan di antara mereka. Illa ma kana lillah. Kecuali pertemanan, persahabatan atau persaudaraan yang dikarenakan Allah. Fa innahu yadumu bidawamih. Sesungguhnya ia akan abadi karena Allah Jalla wa Ala yang maha abadi. Ayuhal aba wal ummahat wa ayuhal ikhwah wal akhwat al kiram wal karimat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam surat Al-Isra, kalau kita membuka surat Al-Isra, dapat kita lihat pada halaman yang kedua, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kepada sesuatu yang aqwam, yang lebih sempurna, yang lebih erat, yang lebih kokoh, dan memberitakan berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Al-Imam Asy-Syanqiti di dalam tafsir beliau Adwaul Bayan ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, oleh karenanya semua persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Quran, di atas akidah Al-Quran, di atas ibadah Al-Quran dan akhlak yang berdasarkan Al-Quran akan jauh lebih erat dan sempurna daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab semata. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insya-Allah ta'ala pertemuan dan perkumpulan kita saat ini yang sebagiannya mengikuti melalui aplikasi Zoom yang telah disediakan oleh pihak sekolah An-Nawawi, dan sebagian yang lainnya mungkin hanya dapat mengikuti melalui radio Syiar Tauhid Aceh di frekuensi 96,1 FM. Insya-Allah ta'ala kali ini kita berkumpul dan bertemu, dan insya-Allah ta'ala seterusnya kita berkumpul lillah wa billah wa fillah, karena tiada nilai-nilai dunia atau nasab yang mempertemukan kita saat ini. Yang mempertemukan dan mengumpulkan kita saat ini adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para as-salaf, ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah, innamal mu'minuna ikhwah. Ayuhal aba wal ummahat al-kiram wal karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa Ala berfirman di awal surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ia juga berfirman di dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Siapakah mereka? Orang-orang yang beriman dan mukminah, orang-orang yang beriman dari kalangan kaum lelaki dan wanita yang Allah katakan mereka itu adalah orang-orang yang saling berloyalitas di antara mereka. Allah sebutkan kriteria mereka yang pertama di dalam ayat ini adalah mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mereka yang saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Ia juga berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu pasti akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an,
beliau menyatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Kami telah mengambil perjanjian setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selalu menegakkan salat, menunaikan zakat dan selalu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Di dalam sebuah hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya yang harus ia realisasikan ada 6. Di antara yang beliau sebutkan adalah idza stansahaka fansahhu. Jika ia meminta kepadamu untuk memberikan nasihat, maka berikanlah ia nasihat. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada yang lebih mempereratkan dan mengindahkan persaudaraan serta persahabatan di antara kita selain dari saling nasihat menasihati, at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita. Maka beranjak dari beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka ana pun memenuhi permintaan pihak sekolah ya untuk menjadi pemateri pada kesempatan kali ini ya, karena beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, bukan karena saya sebagai orang yang lebih berilmu, lebih mengerti dan lebih layak untuk berbicara, akan tetapi karena yang telah kita ketahui bahwa tiada yang lebih mempereratkan persaudaraan di antara kita serta menyempurnakan kekurangan di antara kita selain daripada saling nasihat menasihati di antara kita. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berbicara pengalaman, metode, tips ya dari kehidupan di dunia ini terkait dunia pendidikan, maka saya yakin 100% yang ikut hadir pada kajian hari ini dari kalangan aba dan ummahat jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih mengerti daripada saya. Ya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya berbicara bukan sebagai orang yang sudah berpengalaman, bukan pula sebagai orang yang sudah berumur, bukan pula sebagai orang yang sudah ahli di dalam mendidik anak-anak, bukan pula sebagai orang yang lebih berilmu dalam perkara agama dan dunia. Akan tetapi pada kali ini saya sekedar menukilkan ya, faedah-faedah, uraian-uraian para ulama terkait bimbingan Islam yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para as-salaf seputar pendidikan anak-anak. Kemudian kita renungi bersama sebagai pelajaran dan teguran untuk kita bersama, dan terutama bagi anak sendiri yang juga seorang ayah, yang insya-Allah ta'ala kita berusaha setelah mendengar ini agar menjadi seorang ayah dan ibu yang lebih amanah di dalam menjalankan amanah anak keturunan yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Ayyuhal aba wal ummahat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini, melainkan agar kita merealisasikan ubudiyah kita kepadanya. Allah Jalla wa'ala berfirman di akhir surat Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah hanya kepada aku. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rezeki, lagi maha memiliki kekuatan yang nyata. Di antara ulama ada yang menyatakan bahwa di akhir ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa dirinya tidak menginginkan rezeki dan makanan, dan bahwa ia adalah pemberi rezeki kepada hamba-hambanya setelah ia memberitahukan kepada kita bahwa ia tidaklah menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya semata. Ini rahasianya adalah agar seorang hamba yang taat kepada Allah tidak beranggapan bahwa ibadah yang telah ia lakukan tersebut akan memberikan manfaat untuk Allah Jalla wa'ala. Dan agar orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah
dan menjadi hamba yang agamis kepada Allah Jalla wa'ala, tidak beranggapan bahwa masa depan mereka akan gelap, bahwa mereka akan jauh dari pintu-pintu rezeki karena sedang fokus beribadah kepada Allah. Maka di akhir ayat ini Allah katakan, innallaha huwar razzaq. Allah yang menciptakan kalian untuk beribadah hanya kepadanya, dialah ar-razzaq dzul quwwatil matin. Beranjak dari ayat itu, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, jangan sampai terbesit di dalam hati kita karena tipu daya syaitan dan dunia yang semu lagi menipu ini, seakan-akan kita diciptakan ke dunia ini hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk tidur, makan, minum, istirahat, mengejar karir, mengumpulkan harta, kemudian mati tanpa ada konsekuensi yang harus kita jalankan setelah itu. Lah, anggapan yang demikian hanyalah datang dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu abatha, hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk membangun rumah tangga, kemudian memiliki anak keturunan, kemudian bekerja, mengumpulkan harta benda, mengejar karir, menikmati nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, hanya semata-mata itu? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? La. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu mengira mereka setelah diciptakan ke dunia ini akan dibiarkan begitu saja? Makna ayat ini kata Al-Imam Syafi'i sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir pada tafsir ayat ini, ay la yu'mar wa la yunha, yaitu mereka tidak akan mendapatkan perintah dan larangan dalam agama ini. Ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara ubudiyah yang harus kita realisasikan untuk Allah Jalla wa'ala, apakah kita seorang ayah, seorang ibu, seorang guru, ustadz ataukah ustadzah, adalah ubudiyah yang harus kita realisasikan kepada Allah terkait anak-anak yang kita didik. Apakah mereka anak kandung kita ataukah anak didikan yang diamanahkan kepada kita oleh orang tua mereka. Dan sebelumnya, hal yang hendaknya selalu hadir di dalam hati kita, bahwa anak keturunan yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, itu merupakan nikmat yang menghiasi kehidupan kita di dunia ini. Oleh karenanya, Allah sebutkan nikmat anak keturunan ini di dalam sebuah surat yang bernama An-Ni'am, surat nikmat, yang juga dinamakan dengan nama lain An-Nahl, dengan surat An-Nahl. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan hidup. Karena wanita yang pertama kali di dunia ini itu Allah ciptakan dari lelaki, dari tulang rusuk abuna Adam, Hawa. Dialah yang telah memberikan untuk kalian anak keturunan dari pasangan hidup kalian. Dan dialah yang telah memberikan rezeki yang halal untuk kalian. Apakah Allah yang akan mereka imani ataukah kebatilan yang akan mereka imani dan ikuti? Dan mereka kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, seindah-indahnya kehidupan orang yang memiliki harta, sekalipun dia seorang yang kaya raya miliarder sekalipun, jika ia tidak dianugerahkan anak keturunan oleh Allah Jalla wa'ala, sungguh kehidupannya itu tidaklah lebih indah daripada orang yang telah dianugerahkan anak oleh Allah Jalla wa'ala, sekalipun dari sisi harta dia diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan keterbatasan dan kesederhanaan. Karena harta itu akan menjadi indah tatkala seorang itu dianugerahkan anak oleh Allah. Oleh karena nikmat dan harta Allah katakan sebagai perhiasan tatkala dua hal ini bertemu. Allah berfirman di dalam
Surat Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak keturunan itu adalah perhiasan di dunia ini. Anak-anak yang mungkin sebagian kita saat ini memarahi mereka, merasa membebankan dirinya, telah mengganggu waktu istirahatnya, yang mungkin sebagian orang sekarang merasa terbeban luar biasa dengan anak-anaknya. Itulah nikmat yang sebagian saudara kita sudah berusaha untuk memilikinya puluhan tahun dengan melakukan bayi tabung, ya, dan mereka yang sudah berdoa puluhan tahun untuk memilikinya. Dan tentunya di sini juga kami mengingatkan, jika ada di antara kita yang belum dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala anak keturunan, maka ia tidak perlu hidup pesimis, dia tidak perlu minder di tengah-tengah masyarakat, karena itu bukan aib. Itu sudah merupakan sunnatullah, dan anak keturunan adalah murni anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah hidup 80 tahun bersama istrinya Sarah, kurang lebih tidak memiliki anak keturunan. Dan tidaklah beliau dianugerahkan seorang anak kecuali setelah berumur 80 tahun. Nah, dan semoga Allah Jalla wa'ala yang belum menganugerahkan kepada sebagian kita anak keturunan, agar Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada mereka anak keturunan yang saleh dan salihat di dunia ini atau di akhirat kelak, nah, yang akan lebih sempurna dan lebih baik untuk mereka. Ibu dan bapak, saudara dan saudari yang Lon Tuan cintai dan saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sekalipun anak keturunan itu adalah perhiasan dunia dan nikmat yang indah di dunia ini, akan tetapi hal yang perlu kita selalu sadari dan ingat serta kita camkan di dalam hati kita yang paling dalam, ia adalah amanah yang harus kita tunaikan untuk Allah Jalla wa'ala, dan ia adalah ujian dari Allah Jalla wa'ala. Allah ingin melihat apa yang akan kita lakukan pada anak-anak kita terhadap Allah Jalla wa'ala. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-26 dan ke-27, Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu la takhunu Allah wal Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkhianat di antara kalian dalam keadaan kalian berilmu. Ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak yang Allah berikan kepada kalian merupakan ujian dari Allah untuk kalian, dan Allah Jalla wa'ala di sisinya terdapat pahala yang sangat besar. Mari kita simak penjelasan imamnya ahli tafsir terkait ayat ini, yaitu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu an wa rahimah. Beliau menyatakan, Innama amwalukum allati khawalakumuha Allah wa auladukum allati wahabaha Allah lakum ikhtibarun wa bala'un a'taqumuha yakhtabirukum wa yabtaliyakum. Harta dan anak keturunan yang telah Allah anugerahkan untuk kalian adalah ikhtibarun wa bala'un, adalah ujian dari Allah Jalla wa'ala. Dalam perkara dunia, jika dikatakan kepada kita itu adalah ujian, tentu kita akan bersikap serius, ya, dan akan memberikan perhatian yang lebih. Bukankah ketika kita mengikuti ujian dalam dunia pendidikan itu lebih serius ketimbang ketika kita mengikuti pelajaran di luar waktu ujian? Nah, jika anak kita memahami bahwa anak adalah ujian dari Allah kepada kita, maka hendaknya kita selalu bersikap serius dan perhatian dalam hal ini. Sehingga kata Imam Ibnu Jarir, a'taqumuha yakhtabirakum wa yabtaliyakum. Allah memberikannya kepada kalian dengan tujuan menguji kalian. Liyanzura kaifa antum amilun. Allah ingin melihat apa yang akan kalian lakukan. Apakah kalian akan merealisasikan hak Allah atas kalian terkait anak dan harta yang kalian miliki tersebut ataukah tidak? Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pendidikan kepada anak keturunan itu
berada di atas pundak setiap individu muslim dan muslimah. Dan yang pertama dalam hal ini adalah kedua orang tua, bukan ustadz atau ustadzah yang ada di dalam pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah. Mereka hanyalah wasilah. Yang akan bertanggung jawab 100% dan yang akan bertanggung jawab pertama kali tentang anak adalah kita sebagai ayah atau sebagai ibu. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, alimuhum al-khairu addibuhum, yaitu ajarkan mereka ilmu agama dan berikan mereka sanksi atas pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyakan akan kepemimpinan yang telah Allah berikan kepadanya tersebut. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin rakyat adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah akan kepemimpinan yang telah ia lakukan kepada rakyatnya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami adalah pemimpin terhadap anggota keluarganya, maka ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang telah ia lakukan kepada anggota keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulun anhum. Wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang wanita juga sebagai pemimpin dalam Islam terhadap rumah tangga suaminya dan anak suaminya. Dan kalau ia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa Ala tentang itu. Lebih dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal 'abdu ra'in 'ala sayyidihi wa huwa mas'ulun an. Bahkan seorang budak sahaya pun dalam Islam dia sebagai pemimpin terhadap rumah tangga majikannya. Dan dia kelak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan terhadap rumah tangga majikannya. Di akhir hadis tersebut Nabi kembali menegaskan, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang telah ia lakukan. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di tangan saya ada sebuah kitab judulnya Nahwu Usratin Salihah, seputar rumah tangga yang salihah, calon penduduk surga. Kitab ini ditulis oleh beberapa para ulama yang berada di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman Sudes, Masjidil Haram. Ya. Ini merupakan mutiara yang dikumpulkan dari mimbar Masjidil Haram. Ya. Di antara pembahasan yang diangkat di dalam kitab ini adalah seputar perhatian keluarga terhadap anak-anak. Setiap saya membaca kitab ini dan juga di hadapan saya ada sebuah kitab berjudul Al-Arba'una Lijiyad fi Tarbiyatul Aulad. 40 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih seputar tarbiyah mendidik anak-anak yang kita kaji setiap hari Jumat pada asar di radio kita ini. Setiap kali saya membaca dan memperhatikan kitab ini, wallah Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang ada di hati kita. Terkadang ana menangis, terkadang malu, dan terkadang tertawa sendiri. Karena isinya semuanya tamparan keras buat ana pribadi sendiri. Yang juga sebagai seorang ayah yang baru memiliki anak 3 orang. Oleh karenanya, ana tidak ingin tamparan ini hanya untuk ana. Ana juga akan membacakannya agar tamparan dan peringatan yang luar biasa ini serta petunjuk yang indah ini juga meluas untuk semua kaum muslimin dan kaum muslimat dan terkhusus kepada wali, siswa dan siswi sekolah An-Nawawi rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Baik. Yang pertama
Di dalam kitab ini disebutkan al-inayatu bil janibi nafsi wal ma'nawi lit-tifl. Pentingnya memberikan perhatian kasih sayang, perhatian rohani kepada anak-anak kecil. Beliau pun memberikan beberapa contoh bagaimana Islam memberikan perhatian kepada anak-anak kecil dari sisi ini. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam Mustadraknya pada nomor 3060. Satu, ya. Nabi SAW menyatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Ya, sebenarnya hadis ini juga ada dalam as-sahih, ya. Aku bersama orang yang memperhatikan anak yatim. Anak yatim itu adalah man mata abuhu walam yablugh, seorang anak yang ayahnya meninggal dunia dan dia belum baligh. Orang yang memberikan perhatian kepada anak yatim, apakah anak yatim itu sebagai ponakannya, sepupunya, ataukah tiada hubungan nasab dengannya selain hubungan iman dan Islam. Aku dan dia di dalam surga seperti jari telunjuk dan jari jempol dekatnya. Apa pelajaran yang dapat kita petik jamaah yang dimuliakan Allah? Anjuran Islam untuk memberikan perhatian kasih sayang dan rohani kepada anak kecil. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud pada nomor 5268, di sini disebutkan nomor hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Man 'ala jariyataini dakhala al-jannah atau ana wa huwa fil jannati kahatain." Barang siapa yang bersabar dalam mendidik dua anak perempuan. Kenapa sih Nabi menyebutkan dua anak perempuan? Karena para ulama sebutkan biasanya ujian yang datang dari anak-anak perempuan itu lebih besar daripada anak laki-laki. Nah, insyaAllah yang memiliki anak perempuan dan anak laki-laki bisa memahami, ya. Terlebih lagi di masa itu kan orang-orang Arab sebelum datang Islam, mereka ya merasa terhina jika yang lahir dari istri mereka itu anak perempuan. Bahkan kata Allah, ayumsiku ala hunin am yadussuhu fitrab. Mereka akan merasa hina dan akan menghinakan anak itu kalau mereka biarkan hidup. Dan ada pula di antara mereka yang menanamnya ke dalam tanah. Datang Islam memuliakan anak perempuan yang sebelumnya dihina dan direndahkan oleh jahiliyah. Nabi menyatakan barang siapa yang bersabar di dalam mendidik dan merawat dua anak perempuan, apakah dia seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz, seorang ustadzah, ataukah yang lainnya, aku dan dia di dalam surga kahatain wa asyara bi usbu'ih, seperti dua jari jemari di dekatnya. Beliau juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Nasai, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anak kecil. Contoh lainnya, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi SAW pernah salat sambil menggendong cucunya Umamah, putri daripada anak perempuan beliau Zainab. Subhanallah. Sebagian kita jangankan dengan cucu, ya, dengan anak kecilnya saja nggak akrab, nggak manja, tidak dimanjain olehnya. Bahkan sebagian kita ada yang mengomelin anaknya hanya gara-gara anaknya, menurut bahasa sebagian orang, mengganggu dia sedang makan. Sebenarnya istilah itu tidak layak kita gunakan untuk anak-anak yang masih kecil. Tidak ada istilah mengganggu anak-anak itu yang masih kecil terhadap orang tuanya. Nabi pernah sholat, ibadah yang paling mulia dalam Islam. Bukan sekedar sedang makan, ya, sedang mancing, sedang jalan-jalan, atau sedang goes. Nabi sedang sholat hamilun Umamah, membawa, menggendong cucunya Umamah bintu Zainab binti Rasulullah SAW. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi itu mengajarkan kita untuk memberikan kasih sayang kepada anak kecil
sekalipun dia adalah cucu. Ya, betapa banyak hari ini kakek dan nenek bersikap jaim sama cucunya. Ya, tidak mau diganggu sama cucu-cucunya, enggak mau terikat dengan cucu-cucunya. Ya. Ini Rasulullah. Salat. Adakah ibadah yang lebih mulia daripada salat? Adakah aktivitas yang lebih tegang daripada salat? Kita sedang berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala, sedang bermunajat. Nabi menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lainnya. Ya. Hasan bin Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhuma. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud raqibal Hasan ala dhahri. Datang Hasan naik ke punggung beliau. Teruk Hasan ni ada kok Nabi. Naik ke atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atala li ajlihi sujud. Maka Nabi pun memanjangkan sujudnya. Sehingga sebagian sahabat mengira Nabi sudah lupa. Maka setelah selesai salat, Nabi ditanya, kenapa sujudnya tadi agak lama, wahai Rasulullah? Panjang datang 7 menit, wahai Nabi. Tanya para sahabat. Maka Nabi menjawab, inna bani hadha irtahalani fakarihtu an u'jilahu hatta yaqdiya hajatah. Aku tidak lupa. Ya, tetapi anakku ini menerangkan kata para ulama bahwa cucu boleh dipanggil sebagai anak. Nggak mesti dipanggil cucu, ya. Anakku ini yaitu Hasan naik ke punggungku. Aku tidak ingin menurunkan dia secara paksa sampai ia selesai menunaikan keinginannya di atas pundakku ini. Kata para ulama, ini Nabi sedang sholat. Dan di posisi yang paling agung di dalam sholat, yaitu sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah di saat ia sujud. Tiada posisi yang paling menghinakan seorang hamba di hadapan Allah, seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan Allah, paling tegang, paling serius selain daripada salat dan terkhusus sujud. Tetapi Nabi di dalam kondisi yang seperti itu, kata para ulama, masih memperhatikan nilai-nilai rahmat untuk anak kecil. Takut dan pengagungan beliau kepada Allah rupanya tidak membuat beliau dan tidak diharamkan oleh Allah kepada beliau untuk menghibur anaknya dan membiarkan cucunya tersebut bermain di atas pundaknya, di atas punggungnya yang sedang sujud, sehingga beliau memanjangkan sujudnya. Bayangkan jamaah. Lah kita bukan sedang sujud, bukan sedang sholat. Mungkin di antara kita seumur hidupnya baru kali ini jadi ustadz atau ustazah di rumahnya selama pandemi. Ya, seumur hidup mungkin baru kali ini, hanya baru beberapa bulan. Masya Allah. Sebagian orang menjawab, kribo de kalian. Pecah kepala anak, stres anak. La haula wa la quwata illa billah. Layakkah ucapan yang seperti ini keluar dari seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang memahami betapa besarnya anugerah anak keturunan dari Allah itu? Layakkah ucapan yang seperti ini keluar? Bahkan sebagian mereka saking lost control, sampai ada yang mencaci maki gurunya, memberikan kritikan-kritikan yang tidak layak ia berikan. Ya. Bukan kritikan ilmiah, bukan kritikan yang membangun, ya, tetapi hakikatnya adalah caci makian dan penguapan emosi dia terhadap anak-anaknya di rumah. Subhanallah. Afwan, ada charger iPhone nggak? Udah mau habis baterai. Baik, ya. Contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, khadamtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uff wala lima sana' wala ala sana'. Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. 10 tahun menjadi pembantu Nabi dan beliau anak kecil. Tetapi belum pernah beliau berkata kepadaku uff, kata sebagai bentuk teguran. Wala lima sana'. Beliau pun belum pernah berkata kepadaku terhadap sesuatu yang telah aku lakukan, kenapa kamu melakukan seperti ini? Seperti sebagian ayah dan ibu di masa daring ini. Pakan lagi yo katu mulih na. Dari bunuh kaku pegat lagi yo katu lih na. Take ule-ule ku ngengkah. Sebagai orang Syiah lagi kan. Dari tadi Umi dan Abi udah kasih tahu begini cara nulis. Kenapa kamu masih begini aja nulisnya? Subhanallah. Teguran yang luar biasa untuk diri kita kan. Ini Anas bin Malik, pembantu, bukan anak kandung Nabi. Pembantu Nabi. Kata beliau 10 tahun. Kita baru berapa bulan jamaah menjadi guru daring? Taib. Mungkin baru beberapa bulan. Subhanallah. Anas bin Malik 10 tahun. Oh, tukar HP. Boleh. Afwan ya, saya tukar HP habis baterainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa handset sekarang jelas suara anak? Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Saking jelasnya orang hitam jadi putih di HP ini. Baik, barakallahu fikum. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Coba kita renungi sejenak ya. Ini peringatan dan tamparan keras untuk anak pribadi, juga yang merupakan seorang ayah dan seorang guru kepada anak-anak sendiri dan anak-anak didik kita. Coba perhatikan 10 tahun Anas jadi pembantu Nabi. Nabi sabar, tidak pernah, jangankan memarahi, ngatain saja nggak pernah ke Anas. Kemudian kata Anas, walima sana'. Selama 10 tahun aku menjadi pembantu beliau, Nabi belum pernah berkata kepada aku, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kibangan na yo. Hai nyak metua pakan lagi yo katu mulih. Dari muno kakak sijem umidu ike dro kematang lagi yo katu mulih. Mio lagi yo kami tak gorel deh. Sebagai orang Syiah. Nah dari tadi Umi Abi udah berjam-jam kasih tahu seperti ini. Kenapa kamu masih seperti ini nak? Ini ucapan nggak betul jamaah. Nggak benar. Itu hanya merusak psikis seorang anak. Dan itu menyelisihi nilai-nilai Islam terkait anak-anak kecil. Nabi dengan Anas bukan cucunya, bukan anak kandungnya, bahkan pembantunya yang masih kecil. 10 tahun Nabi sabar dengan Anas. Yang namanya anak kecil pasti banyak kesalahan, apalagi dalam waktu 10 tahun. Tetapi Nabi nggak pernah mengatakan, kenapa kamu berbuat seperti ini? Ala sana'. Bahkan Nabi tidak pernah menegurku terhadap sesuatu yang belum aku lakukan. Kenapa kamu belum melakukan ini? Subhanallah. Ya, perhatian terhadap hati dan perasaan anak-anak. Contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah. Atau sebelumnya, faedah dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait hadis Nabi ini. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa yustafadu min hadha tarkul itabi ala ma fat. Sebuah faedah yang dapat dipetik dari hadis ini adalah tidak memberikan omelan, teguran kepada anak kecil karena terluputnya dia dari suatu pekerjaan. Sekalipun dia tetap harus diperbaiki. Wa faidatu tanzih lisan anizajar wa dzam. Dan pentingnya membersihkan mulut dari cacian dan celaan terhadap anak kecil yang melakukan kesalahan.
Subhanallah. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wasti'lafi khatiril khadim bitarki mu'atabatih. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita menjaga perasaan seorang pembantu dengan tidak banyak memberikan teguran kepadanya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, selama itu perkara dunia, amma fil umuri lazimah syar'an. Adapun perkara-perkara agama yang ia harus ditegur, misalkan dia udah umur 7 tahun, diajak salat, umur 10 tahun, belum salat, maka ini tiada toleransi di dalamnya. Seorang harus menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, tetapi tetap dengan memperhatikan nilai-nilai rahmat. Berikut ini jamaah yang dimuliakan Allah, contoh lainnya. Lihat bagaimana Nabi kita SAW bersikap rahmat dengan anak kecil. Sekalipun beliau pada konteks meluruskan kesalahan, tetap dengan nilai-nilai rahmat, nilai-nilai kasih sayang, ya, dari hati yang paling dalam. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar ibnu Abi Salamah. Beliau menyatakan, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku adalah seorang anak kecil yang dirawat oleh Nabi, yang berada di dalam pangkuan Nabi. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa. Umar ibnu Abi Salamah kita tahu ya, adalah siapa beliau? Sallallahu alaihi wasallam, anak tiri. Karena setelah Abu Salamah meninggal dunia, Nabi menikahi Ummu Salamah yang umurnya saat itu sudah nenek-nenek, ya. Ummu Salamah sudah nenek-nenek. Ini perlu diketahui juga oleh sebagian orang yang ingin poligami, ya. Taib. Nabi menikahi Ummu Salamah yang sudah nenek-nenek dan sudah punya anak banyak, bukan orang kaya. Naam, ya. Karena nilai-nilai rahmat yang ingin beliau berikan kepada Ummu Salamah yang sudah jadi nenek-nenek dan kepada anak-anaknya. Dan Abu Salamah adalah seorang sahabat dan memiliki hubungan susuan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sikap Nabi kepada anak tirinya yang agak rewel. Anak tiri. Ya. Kata Umar ibnu Abi Salamah, wa kanat yadi fi tatishu fi sahfah. Dulu ketika aku makan dalam talam, dalam nampan bersama Nabi, ini nilai rahmat yang pertama. Nabi mau makan senampan dengan anak tirinya, bahkan bukan sekedar dengan anak kandungnya. Ini membutuhkan jiwa hati yang rendah hati, ya. Mau makan dalam talam, dalam nampan dengan anak tiri lagi. Wa kanat tatishu fi sahfah. Anak tiri ini pun lumayan menguji keimanan dan kesabaran. Kata Umar bin Salamah, ketika aku makan dalam nampan bersama Nabi, tanganku lari ke sana kemari. Bagaimana jamaah kalau kita diuji dengan anak kecil yang seperti ini? Jangankan mungkin anak tiri atau anak orang lain, dengan anak kita sendiri kalau kita makan di nampan, ya, tangannya ke sana kemari, ya, kita mungkin akan tersinggung, kita akan memarahinya, mungkin kita akan meninggalkan dia makan sendirian setelah itu. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata kepadaku, ya ghulam. Ini nilai rahmat yang pertama. Ya ghulam, wahai anak kecilku. Itu arti ya ghulami. Wahai anak kecilku. Padahal itu anak tiri. Samillah. Baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah yang dekat-dekat terlebih dahulu denganmu. Tanpa memarahi, tanpa meninggalkannya atau mengusirnya. Mungkin kalau kita, miyamuno kapajauh buna, kapajauh kedroge. Ayah pengenlinya. Itu orang yang nggak punya kasih sayang kepada anaknya. Nabi tidak memarahinya, tidak merendahkannya, dan tidak meninggalkannya. Nabi masih tetap mau makan dengan Umar ibnu Abi Salamah senampan, satu talam dengannya. Rupanya kasih sayang, teguran Nabi dengan nilai rahmat ini membekas di hati Umar. Padahal di saat itu beliau masih anak kecil ketika mendapatkan teguran ini dari Nabi. Sehingga hadis ini beliau riwayatkan. Ketika Nabi sudah wafat, beliau sampaikan. Sehingga kata beliau ketika beliau sudah dewasa, فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدِ. Teguran Nabi kepadaku saat itu
masih membekas di hatiku sampai saat ini. Subhanallah. Jangan dikira ya, nilai-nilai rahmat yang diberikan oleh seorang guru kepada anak didiknya itu tidak membekas. Bahkan sebagian anak itu sudah menjadi profesor, dia masih mengenang nilai-nilai rahmat guru SD-nya, nilai-nilai rahmat guru SMP-nya. Ya, bahkan para ulama ketika kita baca sirah mereka sudah jadi ulama kibar, masih mengenang nilai-nilai rahmat yang mereka dapatkan dari guru-guru yang mendidik mereka sekalipun mereka sudah tiada di dunia ini. Membekasnya mah. Contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa suatu ketika Hasan bin Ali radhiyallahu an mengambil sebuah biji kurma dari zakat, maka Nabi SAW pun memasukkan tangannya ke mulut Hasan, mengeluarkan kurma tersebut, kemudian menyatakan kikhin, kikhin. Boleh juga dibaca kekh, kekh. Ini kata yang digunakan oleh orang Arab bercanda untuk anak kecil. Ya, ini menerangkan kepada kita dalam penggunaan bahasa pun Nabi sesuaikan dengan anak kecil. Ya. Kikhin, kikhin. Mungkin bahasa Aceh bisa kita katakan alahainya meduah. Atau kata-kata lain lah. Ama ta'rif anna la na'kul sadaqah. Nak, apa kamu enggak tahu kita ini ahlul bait, enggak boleh makan sedekah? Nabi enggak memarahinya. Ya. Tidak memukulinya, tetapi Nabi hanya menyatakan, nak, kita ahlul bait, enggak boleh makan sedekah. Ketika Nabi melarangnya, Nabi jelaskan alasannya. Sehingga anak itu dari kecil sudah terbiasa dengan ilmiah. Contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari Zainab bintu Abi Salamah. Ini juga merupakan anak tiri Nabi SAW dari Ummu Salamah, istri beliau. Beliau menyatakan annaha dakhalat ala Rasulillah SAW wa huwa yaghtasil. Dia masuk menemui Nabi SAW dan Nabi sedang mandi. Dan kita tahu anak tiri mahram ya, mahram abadi. Jadi ayah tiri kita, ibu tiri kita itu mahram sampai hari kiamat. Andai kata ibu ayah kita pernah menikahi seorang wanita kemudian cerai, dia mahram bagi kita. Kita bisa safar, bawa dia umroh, bawa dia haji, ya. Mahram bagi kita. Mu'abbad sampai mati. Ya. Nabi dia datang, Nabi sedang mandi. Perhatikan, ini kan kondisi yang terkadang sebagian orang tua memarahi anaknya. Ya. Orang tua lagi mandi, anaknya datang. Apakah Nabi memarahinya dan menyatakan, keluar, ayah lagi mandi. Ganggu aja nih. Apakah seperti itu? Mari kita lihat sikap Nabi SAW. Fa'akhadha hafnatan min ma'in fadharaba biha fi wajhi. Nabi justru bercanda denganku dengan menyiramkan sedikit air ke wajahku. Kemudian Nabi berkata, wara'aki ailuka. Aku berada di belakangmu wahai Luka. Luka ini kata para ulama dalam kitab Tajul Urus adalah nida'un li saghir, kata yang digunakan untuk memanggil anak kecil. Mungkin bahasa Aceh bisa dikatakan mungkin nyak metuah, anak metuah. Ayah helikopter ke nyak metuah, nyak metuah. Luka, apa bahasa Indonesia Abu Farhan? Buah hati ya. Semakna itulah. Wara'aki, saya di belakangmu, wahai buah hatiku. Padahal Nabi sedang digangguin oleh Zainab bintu Abi Salamah. Bukan cucu kandung, bukan anak kandung, tetapi anak tiri. Nabi sedang mandi, datang. Nabi enggak memarahinya, tidak mengusirnya. Justru Nabi bermain air dengan anak tirinya tersebut dan menyatakan, wara'aki ailuka, aku di belakangmu wahai buah hatiku. Ayah nailikudra ke hanya metuah, bahasa Aceh. Subhanallah. Lah kita, ya, sebagian orang tua masa daring ini lebih sabar merawat bunga dan pot putihnya daripada anaknya sendiri.
Dengan bunga luar biasa perhatiannya. On labu yang dulunya nggak ada yang perhatikan, diperhatikan oleh sebagian ibu-ibu di masa pandeminya ini. Tapi anak kandungnya sendiri kurang dia perhatikan. Ya, lebih perhatian, lebih sabar, lebih semangat merawat bunga dan pot bunganya daripada anak kandungnya sendiri. Untuk bunga jam istirahatnya rela dia korbankan. Tapi untuk pelajaran sekolah anak-anaknya, Masya Allah. Ya, tiap hari update status, cukup berat kali ini. Mudah-mudahan berbagah juga coronanya. Subhanallah. Taib, contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, datanglah Hasan dan Husain. Maka Nabi pun turun dari mimbarnya, menjenguk mereka, mengambil mereka. Contoh lainnya hadis riwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW menyatakan, "Kuntu uridu an utila fi shalah fa atajawazu fiha lima asma'u min buka'i sabi syafaqatan ala ummih." Tadinya aku ingin salat panjang, kemudian aku segerakan karena mendengar tangisan anak kecil karena kasih sayang aku kepada ibunya. Nabi tidak menegur, hanya yang banyak tinggal baik nale beuh. Yan tungku imum yang hana ilmu agama, tungku imum hana akhlak. Miana BKM masjid lagi yan BKM hana akhlak, tidak layak dijadikan BKM masjid. Tidak boleh dijadikan BKM masjid yang seperti itu. Setelah selesai salat, Nabi langsung katakan, aku ingin memanjangkan salat. Tetapi karena aku mendengar tangisan anak kecil, aku segerakan salatku karena sayang kepada ibunya. Setelah salat, Nabi langsung katakan, sebelum diserang dengan serangan pandangan oleh jamaah yang lain kepadanya. Karena seorang ibu ketika anaknya menangis dalam salat, pasti setelah salat sudah siap-siap, menunggu pandangan-pandangan tajam dari sebelah kanan dan kiri, ditambah lagi dengan teguran BKM. Bisa-bisa pingsan tuh ibu. Tetapi lihat rahmat Nabi kita. Sayang kepada ibunya. Nabi nggak menyatakan itu yang bawa anak tolong besok jangan bawa anak lagi ya. Tolong jaga anaknya. Ini imam-imam masjid yang tidak punya perasaan dan kasih sayang dan tidak punya akhlak. Baik. Contoh yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mahmud bin Rabi'. Beliau menyatakan, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalwin fi darina. Aku masih ingat dulu ketika aku berumur 5 tahun Nabi bercanda menyiramkan air ke wajahku dari sebuah bejana. Nabi, Rasul, panglima perang yang mengurusi seluruh urusan umat, dunia dan agama mereka, masih sempat bercanda dengan anak kecil yang umur 5 tahun, bukan cucunya, bukan pula anaknya, Mahmud bin Rabi'. Baik, ikhwanil kiram wa akhwatiyal karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Rupanya jam sudah lebih dari jam 10 ya. Memang mereka tadu ikemiknya tua tu. Kuat Baik, ikhwanil kiram wa akhwatiyal karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini masih poin pertama ya. Terkait dunia pendidikan anak-anak agar kita bersikap rahmat, bersabar ya, berjiwa besar di dalam merawat dan mendidik mereka. Dan masih banyak lagi poin-poin lain yang penting untuk kita perhatikan, namun saya sebutkan secara ringkas karena waktu yang telah habis. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, idharul mawaddah wal mahabbah. Kita perlu memperlihatkan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka. Kemudian juga tashihu akhta'ihim bi usulubin yamani wala yahdim.
Dari hadis-hadis yang telah kita simak di atas juga memberikan kepada kita bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak itu diluruskan tetapi dengan cara, dengan uslub iyabni yang membangun, bukan menghancurkan psikolognya, perasaannya. Ya, sebagian orang HP-nya dibanting di depan anaknya gara-gara daring. Boom. Geram di HP. Ya te ne mit preh miro ku karai de miro ne Tuhan nyan tongkat yang kupupa yang lung. Al jaza min jinsil amal ya ikhwan. Balasan Allah itu kepada kita seperti yang kita perbuat. Yang sekarang suka ngomel anaknya sedang daring, suka mengomelin mereka, siap-siap nanti kalau udah tua diomelin anaknya. Jangan salahin mereka. Pas udah tua kita minta nasi diomelin oleh anak kita. Ibu ini enggak tahu saya lagi kerja ini. Minta sama pembantu, dia minta sama saya. Kalau ada yang ketika sudah tua digitukan oleh anak-anak, maka banyak-banyak ingat. Mungkin dulu pas mereka masih kecil, kita sering memperlakukan mereka seperti itu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah itu seperti yang kita lakukan kepada manusia. Allah yu'amiluka kama tu'amilul ibad. Allah akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan hamba-hambanya. Sekarang yang orang tua yang suka marah-marah, suka mengomel anaknya karena mengganggu dia makan, mengganggu dia sedang istirahat, nanti siap-siap. Kalau sudah kita jadi kakek-kakek, udah jadi nenek-nenek, kemudian mereka gantian ngomelin kita. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allahu wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian hal yang lain, ya, masih banyak hal yang lain, cuma kita prioritaskan terkait dunia pendidikan dan terkhusus di masa pandemik ini, agar kita selalu mendoakan mereka dengan kebaikan dan keberhasilan. Jangan sekali-kali mengeluarkan doa-doa kejelekan terhadap mereka. Ayat dan hadis dalam hal ini saya kira sudah dimaklumi oleh kita. Kemudian ada hal yang lainnya yang penting untuk kita saling menasihati dan saling mengingatkan, terkhusus di masa pandemi ini, dan kita yang mengikuti program pelajaran daring ini, yang hendaknya selalu tertancap di dalam hati kita bahwa mendidik anak adalah ibadah. Maka hendaknya kita ikhlas. Jika kita paham itu ibadah, insya Allah kita nggak akan banyak mengeluh, apalagi merepet, ya. Karena urang Tuhan dari poh 8 sampai poh 11 meratuh sampai ngana mit. Dari jam 8 sampai jam 11 ngomel aja. Marah aja mana ya. Ini kita sedang ibadah jamaah. Apakah ketika kita sedang ibadah kita berteriak-teriak? Tidak. Sebagian ulama salaf menyatakan babun minal ilmi nu'allimuhu umila bi'an lam yu'mal bi ahabu ilayna min mi'ati raka'atin tatawwa'a. Satu bab ilmu yang kami ajarkan kepada manusia, apakah itu bab yang akan diamalkan ataukah bab yang tidak mungkin diamalkan? Selama itu ilmu, itu lebih kami cintai daripada solat 1 rakaat sunnah. Mendidik anak di waktu duha sehingga membuat kita enggak sempat solat duha, itu lebih besar pahalanya daripada solat duha. Bahkan sebagian ulama salah menyatakan mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahalanya lebih besar daripada solat 1 malam penuh. Masya Allah, sekarang di masa pandemi Allah berikan kesempatan kita mendapatkan keutamaan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan zikir dan materi-materi lain kepada anaknya. Dapat keutamaan ilmu agama yang cukup besar dan pahala jariah lagi. Maka membutuhkan keikhlasan dan sabar jamaah yang dimuliakan Allah. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mungkin ini yang dapat saya ingatkan diri saya pribadi yang pertama kali dan segenap aba dan ummahat dalam kajian ini, di pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak dan telah kita dengar memberikan manfaat dan pencerahan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Farhan. Ya. Baik Ustaz.
kita masuk ke sesi tanya jawab langsung Ustaz, karena lumayan banyak pertanyaan masuk ini. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid yang ikut kajian di hari ini. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan kirimkan ke kami di nomor 0852 1414 2314 melalui SMS ataupun WhatsApp. Ustadz, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Irham di Loonga, Ustadz. Umur berapa anak bisa kita bawa untuk sholat berjamaah di masjid, Ustadz? Masya Allah. Skip. Baik. Pertanyaan yang telah dibacakan oleh akhuna Abu Farhan, mungkin teman-teman di Zoom tak dapat mendengarnya. Saya ulangi. Umur berapa seorang anak itu layak dibawa ke dalam masjid? Baik. Ada sebuah hadis yang seringkali hadis itu menjadikan sebagian pengurus masjid bersikap tidak rahman kepada anak-anak kecil. Yaitu hadis jannibu al-masjid sibyanakum wa banjaninakum al-masajid. Jauhkanlah orang-orang gila dan anak-anak kecil kalian dari masjid. Syekh Mukbil di dalam Nasihati lil Aba wal Ummahat, beliau menerangkan ini hadis palsu, jamaah. Ini hadis palsu. Jannibu sibyanakum wa majaninakum al masajid. Jauhkanlah orang gila dan anak-anak kecil dari masjid. Ini hadis palsu. Kalau ditanyakan dari umur berapa? Dari umur bayi sudah boleh. Contohnya apa? Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawanya sambil menggendong dan beliau sebagai imam. Ketika beliau rukuk dan sujud, beliau letakkan. Ketika beliau berdiri, beliau angkatkan lagi. Ini menunjukkan apa? Zainab masih bayi saat itu. Bayi atau balita. Contoh yang lainnya Hasan. Ketika beliau sujud dan Nabi sebagai imam, naik ke punggung beliau. Menunjukkan Hasan masih bayi atau balita. Karena umur yang sudah 6 tahun ke atas, nggak mungkin melakukan hal yang seperti itu lagi kepada kakeknya yang sedang sholat dan sedang menjadi imam. Ya berarti umurnya baru setahun, 2 tahun saat itu. Ya. Akan tetapi para ulama mengingatkan hal itu boleh, bukan berarti wajib. Nah, baik. Yang kedua, bukanlah kebiasaan Nabi dan para salaf selalu membawa anaknya ke masjid. Oleh karena yang kejadian ini disebutkan oleh para sahabat, Nabi pernah. Bukan selalu keumuman sholat Nabi di masjid tidak membawa cucu dan tidak membawa anak kecil. Yang ketiga, wali anak kecil tersebut harus memperhatikan agar anak tersebut tidak mengganggu orang lain semaksimal mungkin. Kenapa? Karena membawa anak kecil sekedar dianjurkan, sementara mengganggu orang lain hukumnya haram. Jika dia lihat anaknya itu pasti akan mengganggu orang lain dan dia pun tidak akan mampu mengontrolnya, sementara anak tersebut masih bisa dia tinggalkan di rumah bersama istrinya, adapun kajian atau hal lainnya bisa direkam atau nanti gantian di jadwal dia, kita yang menjaga anak, hendaknya itu dilakukan. Karena para ulama sebutkan tidak mengganggu. Karena memang ada sebagian orang yang terkadang kurang memperhatikan hal ini. Anaknya dibawa ke masjid tapi dibiarkan anaknya makan minum sesukanya di masjid sehingga mengotori masjid, bahkan terkadang sampai menimbulkan fitnah untuk dakwah. Ya, ini kurang peka terhadap nilai-nilai adab di dalam masjid. Nah, demikian kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Umu Rizki di Jaya Baru, Banda Aceh. Pertanyaannya, Ustadz, apakah ada amalan khusus untuk mengendalikan emosi orang tua kepada anak? Nah, ini pertanyaan inti juga ini. Masya Allah. Ini pertanyaan ya yuhal jamaah, tapi tamparan keras juga nih buat anak pribadi dan antum semua. Apakah ada amalan khusus untuk orang tua agar dapat mengendalikan emosinya untuk anaknya? Allahu Akbar.
pertanyaan yang bagus sebagai nasihat dan peringatan buat anak pribadi dan kita semua ya. Amalannya cukup banyak. Yang pertama, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap kali marah. Bukan karena anak kita itu syaitan ya, tapi dari bisikan syaitan. Karena dalam hadis yang sahih dari sahabat Sulaiman bin Sarat radhiyallahu anhu, istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghadiba ahaduhuma fahmarrat wajhuhu wantafaqat awdajuh. Ada dua orang sahabat Nabi sedang bertengkar di sisi Nabi. Di depan Nabi bertengkar. Ini dimaklumi kalau ada yang kayak gini. Emang orang lagi emosi, terkadang lost control. Satunya sudah merah wajahnya dan sudah keluar urat lehernya. Yang bahasa Aceh kayak tubit urat taku. Ya, sudah keluar urat lehernya. Apa kata Nabi? Ya, Nabi nggak langsung memarahi mereka karena mereka emang sedang emosi. Nabi katakan, ini la alam kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajid. Aku sungguh tahu suatu kalimat yang jika mereka mengucapkannya akan hilang bara api yang sedang membara pada hati mereka tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang pertama. Setiap derik ingin marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau marah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yang kedua, istighfar. Karena mudah emosi, mudah marah itu juga disebabkan dosa kita. Yang ketiga, mengingat bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Kenapa harus marah? Marah. Apakah orang yang sedang sholat boleh marah-marah? Ya. Taib ya. Maka kenapa ini? Tidak dapat akses internet. Baik ya. Seperti yang kita sebutkan tadi dari uraian para ulama bahwa mendidik anak adalah ibadah, membutuhkan keikhlasan. Orang yang ikhlas tentunya nggak akan marah. Ya. Dan tentunya jika terjadi sekali dua kali, ya ini dimaklumi namanya kita juga manusia. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Akan tetapi Nabi telah mengingatkan kita untuk memiliki suatu sikap la yuldagul mu'min fi juhrin wahid marratain. Seorang mukmin itu tidak akan disengat oleh binatang yang berbisa dari suatu lubang yang sama sebanyak dua kali. Maksudnya kalau sudah sering marah-marah sebelum hijrah, sebelum kenal sunnah, jangan itu kembali lagi kita lakukan setelah mengenal sunnah. Ya, atau kemarin hari kita udah sering marah-marah, ya usahakan hari ini tidaklah lagi. Hari ini udah marah-marah sama anak-anak, usahakan besok tidak lagi. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pendengar kita atau wali murid yang ada di Lambaro. Pertanyaannya, afwan Ustaz, anak-anak masih tingkat TK. Terkadang ketika mengajari anak-anak sering bertingkah sehingga kita kurang sabar dan akhirnya mengancam tidak memberikan jajan Ustaz. Dan betul-betul dilakukan. Apakah ini termasuk zalim kepada anak Ustaz? Baik, mengancam tidak memberikan jajan apabila dia tidak memberikan tugas, apakah ini zalim? Wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu indallah. Saya kira ini tidak zalim. Karena jajan bukan sesuatu yang apabila tidak diberikan menyakitkan atau membahayakan dia, melainkan itu pemberian yang lebih dan sebuah kesempurnaan. Ya. Akan tetapi lebih baik untuk tidak menggunakan konteks ancaman. Ya, khawatir ini akan memberi pengaruh pada fisikisnya. Ya, tapi biasakan dengan janji-janji indah. Nah, kalau udah selesai PR nanti akan Abi belikan es krim. Nah, itu lebih baik bahasa seperti itu daripada kalau nggak selesai, nggak akan Abi beri ini, nggak akan. Akhirnya anak-anak itu dari kecil udah terbiasa dengan bahasa kasar. Terbiasa dengan bahasa yang kasar. Ya. Oleh karenanya Anas bin Malik tadi 10 tahun jadi pembantu Nabi. Jangankan mendapatkan ancaman, kalau kamu belum ini, nggak akan ini, nggak akan itu. Aja nggak pernah Nabi katakan. Ya. Bahkan Nabi pun tidak pernah menyatakan kenapa kamu belum melakukan ini. Maka lebih baik ditinggalkan metode pengancaman, ya. Apalagi anak kecil yang belum balik, bahkan belum mumayyiz.
Ya. Umurnya masih 7 tahun ke bawah. Ya. Lebih baik diganti dengan metode janji. Insyaallah kalau udah selesai ini, Abi akan belikan ini, Umi akan belikan ini. Ini lebih baik daripada menggunakan metode pengancaman. Wallahu a'lam bishawab. Agar dia tidak terbiasa dari kecilnya dengan metode yang keras dan kasar. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Pertanyaannya lanjutan, Ustaz. Adakah solusi agar lebih mudah mendidik anak di saat belajar online ini, Ustaz? Apakah? Adakah solusi agar lebih mudah di saat mendidik anak dalam belajar online, Ustaz? Masya Allah, ya. Adakah solusi agar kita mudah dalam mendidik anak-anak secara online ini? Secara umum ini hal yang relatif, ya. Memang sebagian orang mudah melakukannya karena mungkin background pendidikan dia sebelumnya bagian pendidikan, dunia pendidikan, ya. Tapi ada sebagian kita memang ada yang baru hijrah atau memang backgroundnya bukan background yang ya biasa berkecimpung berinteraksi dengan anak-anak. Ya, ini lumayan menguji keimanan. Mungkin di antara sebab agar kita mudah melakukannya, yang pertama adalah doa. Karena semua bisa dirubah insyaallah taala. Wa ma innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai mereka sendiri berusaha untuk mengubahnya. Insyaallah sifat marah, sikap emosi itu pasti bisa kita tinggalkan. Karena kalau tidak mampu kita tinggalkan, enggak akan mungkin ada seruan dari agama untuk meninggalkannya. Karena Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuatu yang mampu ia realisasikan. Nah, maka harus ada upaya untuk meninggalkan sifat-sifat keras, mudah emosi, ketergesa-gesaan, ya suka mengeluh, mengomel, ya. Insyaallah ini bisa ditinggalkan. Oleh karenanya para ulama dalam bab akhlak membagikan akhlak menjadi dua. Yang pertama jibillah, dia mulia akhlaknya memang keturunannya, dari keturunan. Yang kedua al-kasbiyah, akhlak dia sebelumnya orang yang buruk akhlaknya kemudian berubah menjadi orang yang berakhlak mulia dengan proses ya belajar ya dan mengamalkan ilmu. Nah, yang berikutnya ya, mungkin di masa sekarang andai kata ada beberapa orang yang dekat dengan mereka, dengan kita, dan kita tahu keluarga tersebut keluarga yang menjaga dirinya di masa pandemik ini, digabung ya 1, 2, 3 ummahat berkumpul dengan anak-anak mereka di sebuah rumah. Mungkin ini lebih membantu dan meringankan, tentunya dengan melihat apakah mereka orang-orang yang menjaga keluarga mereka, menjaga pergaulan selama pandemi ini ataukah tidak, ya, dengan mengikuti anjuran-anjuran protokol kesehatan. Kemudian sebab yang lainnya adalah menghadirkan ke dalam hati bahwa ini adalah ibadah, ya, dan Allah sedang menyaksikan kita ketika kita melakukannya. Maka insyaallah taala ini akan memotivasi kita, akan membuat kita lebih sabar dan lebih luas dalam menyikapi anak-anak. Adapun sebab-sebab yang lainnya, maka saya kira ini setiap anak berbeda-beda. Ada sebagian anak-anak diajarkan sambil mereka lari-lari dibiarkan. Ada anak-anak yang kalau didudukkan secara serius dia nggak mau belajar karena memang masih anak-anak, masih TK atau PAUD. Ada yang beda lagi. Semuanya relatif terkait metode untuk individu anak-anak. Saya kira ini sesuatu yang relatif, ya. Setiap orang tua mestinya harus lebih tahu metode yang lebih tepat untuk anaknya. Namun secara umum dari metode ilmiah, maka seperti yang telah kita dengarkan pada kajian hari ini dari bimbingan Nabi SAW dan para sahabat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini dari Ummu Ghalid. Pertanyaannya, anak ingin bertanya mengenai anak yang masih bermain game online, namun masih tetap menjaga sholat. Apakah boleh, Ustaz? Jazakallah khair. Baik, anak-anak yang main game online ini sangat berbahaya untuk diri mereka dan masyarakat ke depan. Karena kita tahu, ya, bahwa rata-rata game yang ada di masa ini semuanya merusakkan akidah dan moral.
Ya. Di sana ada aksi-aksi yang hakikatnya itu pembatal Islam. Ya, sujud, ruku kepada berhala, ya. Ada aksi-aksi yang mengajarkan anak kita cara merampok, membunuh, memperkosa, ya, mencuri, ya, berantem, mencela, ya. Inilah yang diajarkan oleh geng-geng yang ada saat ini. Kalau dibiarkan, sekalipun terlihat sepele, ya, terlihat sepele. Kalau dibiarkan akan hancur masa depan mereka dan akan menghancurkan masyarakat. Maka diganti. Sebenarnya anak-anak itu tidak akan jatuh ke dalam game yang seperti ini, melainkan karena kurang perhatian dari orang tua untuk mereka. Sebagai contoh jemaah, andai kata setiap kali kita punya waktu, apalagi mungkin sebagian kita punya kendaraan yang lebih seperti mobil, ya, ada waktu 1 jam siang, langsung lari misalkan jalan-jalan dengan anak istrinya, makan siang dalam mobil di pinggir pantai, ya. Sore juga demikian, ya. Di selain itu anak-anak jam belajar. Sehingga si anak ketika dilarang main game, dia tidak akan, ya, menilai tindakan orang tuanya tersebut tindakan yang keras dan, ya, ekstrim. Karena dia tahu orang tuanya sangat memperhatikan dia. Kapan orang tua yang punya waktu, langsung mengajak dia jalan-jalan, bahkan seringkali makan senampan dengan orang tuanya, dan terkadang makan di dalam mobil, makan di pinggir pantai, jalan-jalan pagi, ya, dan sebagainya. Ya. Coba perhatikan anak-anak yang suka main game sekarang ini. Rata-rata adalah anak-anak yang kurang diberikan perhatian sama orang tuanya. Coba terapkan jemaah seperti yang Nabi terapkan, ya. Dan itu kita rasakan insya Allah, ya. Begitu ada waktu, dan itu yang anak usahakan pada anak-anak sendiri, ya. Kapan anak punya waktu, misalkan anak pagi sampai jam 7 ada kegiatan, kemudian ada jadwal lagi, begitu anak punya jadwal kosong misalkan antara zuhur dan asar, langsung bawa makanan ke suatu tempat, ya, ajak makan mana anak, ya, bersama keluarga. Kemudian mereka sore kita suruh ngafal pun jadi semangat lagi. Kapan ada waktu lagi, walaupun cuma 15 menit, kita jalan-jalan komplek, ya, tempat tinggal, ya. Kemudian setiap kali kita jumpa, kita cium, setiap kita mau keluar kita cium, ya, seperti Nabi melakukannya kepada anak-anaknya, bahkan kepada keumuman anak-anak para sahabat Nabi SAW. Sehingga ketika kita larang dia dari permainan-permainan tersebut dan menjelaskan kepada mereka alasannya, insyaallah ta'ala tidak akan memberikan efek buruk pada psikolog mereka. Bahkan mereka akan makin merasa disayang dan diperhatikan oleh orang tuanya. Karena game-game sekarang ini sangat banyak di dalamnya aksi-aksi yang mengajak kepada syirik, kepada bidah dan maksiat. Ya, bahkan anak pernah disebutkan oleh seorang kepala BIN Indonesia di Yaman yang bertugas di Yaman saat itu. Beliau kepala BIN. Bahwa waktu itu pernah kejadian beberapa anak Indonesia dirampok oleh orang Yaman menggunakan AK-47. Dan walillahilham ketika mereka dirampok, uang mereka untuk beli tiket pulang, kurang lebih waktu itu 12 juta itu udah mereka gunakan untuk beli tiket. Kecuali hanya beberapa uang. Dia super taksi, dia di dalam mobil beberapa ikhwan kita, beberapa ustadz, kemudian masuk suatu tempat, kemudian di sana sudah ada yang nunggu pakai AK-47. Ya, dirampas beberapa uang dan HP. Ya, waktu itu kepala BIN menyatakan, ya, banyak orang Yaman yang melakukan tindakan yang seperti itu sebabnya karena mereka sering nonton film action sementara negara bebas senjata. Sebabnya itu orang tua padahal. Itu di Yaman jemaah. Sekarang betapa banyak anak kecil jatuh ke dalam pelanggaran hukum yang kita mendengarnya aja malu jemaah. Sebabnya adalah gadget Android. Para ulama menyatakan, zaman dahulu kalau orang itu ingin selamat dari fitnah akhir zaman, dengan dia bertahan di rumah, nggak keluar dari rumahnya, maka dia akan selamat dari fitnah. Sementara di zaman sekarang, tetap di rumah saja, bahkan dalam masjid saja, si anak bisa rusak. Tatkala di tangannya ada, ya, selempengan, ya, plastik yang disebut dengan Android. Ya. Sehingga dunia yang begitu luas hanya berbentuk 5-10 inci di tangannya. Oleh karena ya jamaah dimuliakan Allah, anak-anak jangan diberikan HP kecuali untuk belajar dan dikontrol.
Dan ketika mereka sudah dewasa, diberikan, tetapi tanamkan tauhid dan rasa takut ke dalam hatinya sebelum itu. Saya kira semua kita masih ingat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Nabi suatu ketika memboncengi Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas berada di belakang beliau di atas keledai. Maka Nabi pun menyampaikan, ya ghulam inni wa'alimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidu tijahak wa'alam an wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa'alam alla wa annahum law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Juffatis suhuf wa rufi'atil qalam. Di saat aku sedang berada di belakang Nabi di atas tunggangan keledai beliau. Perhatikan, pendidikan untuk anak-anak nggak mesti dalam kondisi formal, jamaah. Terkadang kita ini mendidik anak-anak itu seperti dosen di kampus. Nggak mesti selalu jaim, bahasa gaul sekarang ya. Nggak mesti selalu dalam keadaan jaim dan serius. Ini Nabi di atas keledai, Abdullah bin Abbas di belakang beliau. Yang beliau sampaikan dasar yang cukup penting dalam agama, masalah akidah. Nabi menyatakan, ya ghulam, wahai anak kecilku, aku akan sampaikan kepadamu beberapa kalimat penting. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Dan ketahuilah, andai kata seluruh manusia bersatu padu ingin mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka itu tidak akan terjadi kecuali sesuatu itu memang telah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Jika mereka semuanya bersatu padu ingin mendatangkan mara bahaya kepadamu dengan sesuatu, itu tidak akan terjadi kecuali sesuatu itu telah ditakdirkan olehmu. Pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah dikering. Apa faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, jamaah? Menanamkan akidah dalam hati anak kecil ketika dia masih kecil. Coba kita perhatikan untaian nasihat Luqman kepada anaknya yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman. Setelah beliau menerangkan tentang syirik, ya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Apa yang beliau ingatkan setelah itu? Untuk selalu takut kepada Allah, bahwa amalan itu sekecil apapun, walaupun berada di dalam batu, Allah mengetahuinya. Karena kita nggak akan mampu mengontrol anak sekarang, ya. Karena zaman kita sekarang berbeda dengan zaman dulu ketika kita tidak punya teknologi yang seperti ini. Tapi kalau kita sudah tanamkan rasa takut ke dalam hati anak kita, kita ingatkan dia, nak, ya, engkau sudah baligh. Semua dosa yang kau mau lakukan, kamu akan pertanggungjawabkan. Bukan ayah lagi, bukan abi lagi. Abi hanya bisa mengingatkan. Walaupun kamu masih makan, minum, belum nikah, selama engkau masih udah balik, dosa kamu sendiri akan mempertanggungjawabkannya. Maka dia akan tetap meninggalkan maksiat kepada Allah, walaupun nggak ada orang tua di sisinya. Sebagian anak kaum muslimin sekarang, ketika mereka merasa masih tinggal sama orang tua, bersikap kekanak-kanakan, padahal mereka sudah balik. Kenapa? Karena kurang ditanamkan di masa kecil di dalam hati mereka, bos. Kapan saja kita sudah balik, dosa akan dicatat atas nama kita. Bukan orang tua lagi. Tapi kalau mereka belum baligh, ya, maka jika dia umur 10 tahun baru boleh dipukul karena meninggalkan salat. Tapi kalau dia di bawah umur 10 tahun tidak boleh dipukul. Tapi diingatkan, dan jangan pernah bosan untuk diingatkan. Dinasihati, diingatkan, jangan dipukul. Bahkan Syekh Albani menyatakan, sungguh tiada pelanggaran dosa yang lebih besar selain dari dosa meninggalkan sholat. Itu saja Nabi larang seorang anak dipukul karena meninggalkan sholat, kecuali dia sudah berumur 10 tahun. Ya, maka anak di bawah umur 10 tahun usahakan untuk tidak dipukul. Sekalipun selain Syekh Albani, sebagian ulama menyatakan boleh dipukul yang mendidik jika pelanggaran-pelanggarannya memang harus diberikan pukulan. Tapi usahakan semaksimal mungkin di bawah umur 10 tahun seorang anak itu tidak mendapatkan pukulan atas pelanggaran-pelanggaran agama yang ia lakukan, apalagi hanya kedisiplinan dalam berumah tangga. Insya Allah anak-anak bisa dihilangkan dari game apabila dari awalnya tidak dibiasakan. Sekarang bagaimana anak-anak nggak biasa dengan game?
sedang jalan-jalan, ini judulnya jalan-jalan, liburan, keluarga. Tapi dalam mobil, di warung, di pinggir pantai, si Abi dengan HP-nya sendiri, si Umi dengan HP-nya sendiri. Si Umi dengan Facebooknya, si Abi dengan Instagramnya. Tuh minta anak, jangan main HP. Lebih parah lagi, anak mereka, setiap mereka diberikan HP satu-satu. Terus ngeluh, Ustaz, anak saya suka kali main game. Siapa yang salah? Orang tua yang salah. Dan dia yang akan mendapatkan dosa jariahnya. Coba perhatikan Nabi. Memang si anak yang belum balik, dia tidak berdosa kalau melanggar perkara agama. Tapi kita orang tua harus mendidik dia untuk meninggalkan maksiat dari semenjak kecilnya. Seperti Hasan tadi, dia masih kecil. Mengambil 1 biji kurma zakat. Dosa enggak? Enggak dosa. Walaupun itu haram untuk keluarga Nabi. Karena Hasan masih anak kecil. Umurnya baru 1 atau 2 tahun. Tetapi Nabi langsung mengeluarkannya dari mulutnya. Kemudian Nabi terangkan, nak, ini kurma zakat. Kita ahlul bait, keluarga Nabi, enggak boleh makan zakat. Tapi Nabi tidak memarahinya. Karena para ulama salah menyatakan al-waladu kal waraqatil bayda taktubu fiha ma tasha. Anak kecil itu laksana kertas putih. Engkau bisa menulis warna apa saja di atasnya. Apa yang kita biasakan dengan anak kecil saat ini, itulah yang akan menjadi kebiasaannya. Coba kita renungi bersama lagi. Rata-rata anak-anak yang main game adalah kesalahan orang tuanya. Dari mana mereka tahu game? Dari mana mereka tahu permainan-permainan seperti itu? Kalau bukan karena orang tuanya yang memberikan HP tersebut kepada orang tuanya, kepada anaknya. Ada salah satu guru kami di Yaman. Dia memberikan jadwal anaknya main game di tab khusus. Ya. Kemudian dia meminta ke beberapa ikhwan mencari game-game yang memang tidak ada musiknya, tidak ada unsur pornografinya, dan merusakkan akidahnya. Tapi lebih baik jamaah kita ganti saja. Karena game zaman sekarang kayaknya hampir nggak ada yang bersih dari itu, ya kan? Lebih baik alhamdulillah sekarang ada panah. Nabi pernah membuat perlombaan kuda. Abdullah bin Umar yang masih kecil ikut. Sekarang ada panah, ada kuda, lomba lari. Kita juga bisa dengan anak-anak main sepeda, ya, jalan-jalan pagi. Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, beliau mati diberondong oleh Khawarij, 3 orang dengan AK-47 di depan masjid. Guru yang paling memberi bekas di hati ana selama ana di Yaman adalah beliau rahimahullah taala. Dan guru yang paling ana cintai, Syekhuna Abdurrahman Al-Adini. Saya belum pernah melihat seorang syekh yang lebih tawadhu, dekat seperti beliau. Beliau diberondong dengan AK-47 di depan masjid oleh kaum Khawarij karena membantah mereka yang membolehkan pemberontakan dan demonstrasi. Beliau itu setiap pagi jalan-jalan keliling komplek Darul Hadits Fiyush yang luasnya 12.000 kaplingan. Setiap kaplingan kaplingan itu 12 kali 12, ya. Sekian ribu kaplingan. Cukup luas. Setiap pagi beliau berjalan dengan anak-anaknya Abdullah dan Ibrahim sambil memegang Riyadhus Shalihin. Beliau nyetor hadis Riyadhus Shalihin, anak yang menyimak. Ini kan bisa jamaah. Kita sambil jalan-jalan, ya. Yang punya mobil sambil bawa mobil, bacain ayat-ayat pendek, surat-surat pendek dari Al-Quran, kan bisa. Ya. Ke laut, ya, main sama anak-anak. Cuma ini masalahnya sekarang judulnya jalan-jalan, judulnya makan-makan, sampai ke warung, sampai ke pantai, si Umi dengan HP-nya, si Abi dengan HP-nya. Ya. Dan cukup bahaya jamaah anak kita mengenal Android sementara mereka belum memiliki rasa takut dan tauhid yang kuat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, betapa banyak anak sekarang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap adiknya sendiri. Pelanggaran-pelanggaran kita dengarnya saja malu jamaah. Sebabnya HP jamaah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari pendengar kita yang ada di dalam Baroscape. Nah. Kalau sudah mengajari Ananda belajar memang butuh kesabaran tingkat tinggi. Apa doa agar selalu bisa meredam rasa emosi dan bersabar Ustaz? Masya Allah. Doa khusus ini Ustaz. Doa khusus agar tidak emosi itu lagi tadi ya, mengucapkan alhamdulillah. Nampaknya ya ini
problem yang paling besar di masa pandemik ya. Emosi ya. Tegelang mewah Aceh. Ya. Allahul musta'an. Astaghfirullah. Sering-sering berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah hati itu akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Coba introspeksi diri kita jemaah. Insya Allah jika kita orang yang ahli zikir, zikir pagi petang kita jaga. Zikir setelah sholat 5 waktu kita jaga. Zikir keluar masuk rumah kita jaga. Zikir naik kendaraan kita jaga. Zikir hujan kita jaga. Keumuman zikir yang Nabi anjurkan kita jaga. Insya Allah kita akan melihat perubahan yang luar biasa pada emosi kita. Ya. Harus yakin. Naam, harus yakin. Kenapa? Allah yang berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Zikir itu akan membuat hati tenang, nyaman, tentram. Ya. Kenapa kita sebagian orang suka emosi, suka marah? Karena memang dia kurang zikir, kurang ibadah. Ibadah wajib kurang, ibadah sunnah kurang, zikir kurang. Sehingga jangankan anaknya, kucing lewat di depan pintu pun dimarahin sama dia. Hai mi sipak, pulang mureng. Kucing ditendang, apalagi anaknya. Karena kurang ibadah. Insya Allah kalau dia ahli ibadah, ahli zikir, tidak akan mudah emosi yang seperti itu. Yang kedua, selalu mengucapkan istighfar. Mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Selalu mengingat Allah sedang melihatnya. Bahwa dia sedang beribadah kepada Allah. Bahwa manfaat yang dia berikan kepada anaknya itu akan menjadi pahala jariah untuk dia. Sekalipun dia telah meninggal dunia. Dan untuk masyarakatnya. Ya. Maka ini insyaAllah ta'ala akan lebih meredam emosi kita. Kemudian sering-sering mengingat petunjuk Nabi. Coba lihat dan kita ingat Nabi sedang sholat diganggu oleh cucunya. Ya, Nabi enggak marah. Nabi enggak manggil Ali. Besok enggak boleh ikut kakek lagi ya. Tadi kakek lagi sholat, kamu ganggu. Enggak. Padahal Hasan, Nabi sedang sujud. Dan Nabi sebagai imam. Bukan sekadar makmum. Beliau imam. Datang Hasan, naik ke pundak Nabi. Hasan radhiyallahu anhu. Nabi membiarkan Hasan sampai turun. Sehingga membuat sebagian makmum mengira Nabi lupa. Tapi Nabi enggak memberikan tekanan kepada Hasan. Kalau masih seperti ini, besok enggak boleh ikut kakek lagi ya. Tidak. Mana lebih tegang solat dengan daring jamaah? Ya, ini solat ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Dalam kondisi sujud lagi. Nabi sabar dan membiarkan Hasan berada di atas pundaknya. Nah, ya. Apalagi daring yang memang asalnya sekolah ini andai kata nggak ada dosa ustaz-ustaz ini. Karena semua kita wajib mendidik anak kita. Kewajiban pendidikan itu ada di pundak kita masing-masing. Oleh karenanya kita lihat Imam Syafi'i. Siapa yang mendidik beliau menjadi imam jamaah? Ibu beliau, bukan ustaz di luar. Beliau lahir Imam Syafi'i, lahir ayahnya sudah meninggal dunia. Beliau seorang yatim, lahir sudah yatim. Dari keluarga yang miskin. Apa buktinya beliau miskin? Buktinya beliau miskin, para ulama sebutkan nggak mampu beli buku. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan, beliau tulis di dinding-dinding rumah. Di lempengan batu, di lempengan kayu, dan di dedaunan. Sampai suatu ketika ibunya menegur beliau. Ini rumah kalau seperti ini bakal penuh nih nak. Akhirnya Imam Syafi'i ambil semua itu, beliau hafal, setelah itu baru beliau bakar. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Sebab apa? Daring di rumah dengan ibunya. Kita ini seumur hidup baru kali ini ngajar. Tiap hari update status betul-betul alay bin lebay. Di antara kita semenjak lahir sampai hari ini baru kali ini jadi ustaz dan ustazah di rumah. Karena pandemik ini. Imam Syafi'i dididik oleh ibunya. Setelah beliau hafal Al-Quran, baru ibunya lepaskan. Subhanallah. Imam Malik dididik oleh ibunya juga. Ketika beliau ingin berangkat untuk ilmu, ditarik oleh Ta'al ulbiska thiyab ahli ilmi. Sini nak, aku akan pakaikan kepadamu baju penuntut ilmu agama. Baru boleh berangkat.
Imam A'mash lahir dalam keadaan buta. Ya, tetapi beliau disebutkan menyetor 1000 hadis lancarnya seperti Al-Fatihah. Disebutkan di antara cara beliau mendidik anak beliau dan memperlihatkan kepada anaknya cinta kepada ilmu dan menjaga waktu, beliau sedang buang air besar, meminta anaknya dari luar WC, dari luar toilet untuk membacakan hadis Nabi berulang kali. Agar nggak sia-sia dalam WC. Karena kalau dalam WC kan nggak mungkin ngafal hadis. Ya kan? Beliau minta anaknya dari luar membacakan hadis Nabi dengan suara yang keras. Subhanallah. Ya. Kesabaran yang luar biasa jamaah. Dan coba perhatikan Anas bin Malik 10 tahun sama Nabi. Dan beliau masih anak-anak sebagai pembantu. Jangankan diomelin sama Nabi, saja nggak pernah ia dengar dari Nabi SAW. Nah kita daring sekarang baru berjalan berapa bulan jamaah? Jangan sampai hasil daring anak kita ada yang pincang, dia baru kena pukul. Ada yang udah comel-comel, ya. Ada yang sudah luka-luka. Begitu masuk ke An-Nawawi, kenapa nih? Udah pincang, sering dipukulin Ustaz orang tua. Ada yang udah botak, ada yang sudah rusak psikolognya, ya. Bawaan mentalnya hancur gara-gara orang tuanya di rumah. Subhanallah. Coba kita renungi ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kita dengar di dalam kajian tadi. Bagaimana pendidikan yang Nabi berikan tadi kepada Umar ibnu Salamah, kepada Anas, kepada Mahmud bin Rabi, kepada cucunya Zainab, Umamah binti Zainab. Nabi membawanya sambil salat. Oleh karenanya kata para ulama, andai kata kita sedang makan, kita sedang istirahat, diganggu oleh anak-anak, kita nggak boleh marah. Nabi diganggu sedang sujud jamaah sebagai imam salat. Datang Hasan naik ke pundaknya. Nabi justru membiarkan Hasan sampai selesai turun dari pundaknya tanpa memarahinya. Sehingga sebagian makmum mengira beliau lupa bangun dari sujud. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan datang seorang sahabiyah membawa bayinya kepada Nabi. Fa ajlasahu fi hijri fa bala ala thawbih. Nabi pun mengambil bayi tersebut, menggendongnya, meletakkan di atas pangkuannya. Kemudian anak kecil tersebut ngompol di atas baju Nabi. Maka Nabi pun meminta air, kemudian memercikkan air ke bajunya tersebut karena dikencingi oleh bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Cukup dipercik, tidak harus dicuci, kecuali bayi wanita. Syahidnya apa jamaah? Nabi tidak nyindir ibunya. Tidak bersikap dengan suatu sikap yang membuat ibunya merasa bersalah, menjadi malu, menjadi enggak berani lagi bawa anak ke rumah Nabi. Enggak. Subhanallah. Ya. Contohnya tadi, anak tiri beliau, Umar ibnu Abi Salamah, dan juga Zainab, anaknya Ummu Salamah. Nabi sedang mandi diganggu oleh Zainab, anak tiri beliau. Datang, masuk, ganggu Nabi. Nabi enggak marah, enggak ngusirnya, justru Nabi bercanda dengan memercikkan air ke wajah Zainab, kemudian menyatakan wara'aki ya ailuka. Ayah ada di belakangmu wahai buah hatiku. Butuh kesabaran jamaah. Maka intinya jamaah, tiada yang lebih menyabarkan kita dalam mendidik anak kita selain daripada ikhlas, ya, selain daripada mengingat bahwa ini adalah kewajiban kita. Ya, bukan kewajiban guru, ustadz. Ya. Ini adalah kewajiban kita dan kita yang pertama kali ditanya oleh Allah. Kita yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Dan walillahilham, dalam pandemi ini Allah buat kita bisa menjadi guru yang sebelumnya mungkin di antara kita ada yang nggak pernah berpikir bisa menjadi guru TK, guru PAUD, tapi kali ini rupanya semua itu bisa. Walillahilham. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, baik. Para pendengar, pertanyaan terakhir kita di kajian kali ini. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara kita menasihati suami yang tidak pernah memberikan perhatian kepada anaknya? Baik perhatian terhadap pendidikan maupun perhatian terhadap hidup anaknya.
posisi ayahnya kerja di luar kota dan hanya mengirimkan nafkah setiap awal bulan saja. Baik, barakallahu fik. Terkait suami yang tidak memberikan perhatian kepada anak-anaknya selain daripada nafkah disebabkan kerja di luar kota, maka ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada memang suami yang tidak memberikan perhatian tersebut karena memang kondisi, ya, karena mereka harus bekerja, sementara ketika mereka pulang mereka memberikan waktu sebaik mungkin kepada anak dan istrinya. Saya kira ini di luar pertanyaan, ya. Ya, bukan ini yang dimaksud, tetapi adalah suami-suami yang memang tidak memberikan perhatian untuk anak-anaknya, perhatian rohani dan perhatian kasih sayang. Maka perlu diingatkan, ya, dengan dikirimkan artikel-artikel ilmiah dalam hal ini, ya, tulisan-tulisan para ulama agar dia termotivasi dan teringatkan, ya. Karena memang ada sebagian suami, sebagai contoh, saya mendapatkan beberapa orang dan saya menasihatinya kerja di Banda Aceh, anak dan istri di Lok Semawe. Anak tanyakan sebagian orang, berapa lama sekali antum pulang? Terkadang 2 minggu sekali Ustaz, terkadang 3 minggu sekali, terkadang sebulan sekali. Jaraknya cuma Banda Aceh dengan Aceh Utara, segitu jaraknya. Segitu jaraknya, antum hanya pulang 2 minggu, 3 minggu sekali. Dan apa sebabnya? Sebabnya sayang kalau sering tutup. Apakah dengan antum pulang setiap seminggu sekali akan membuat usaha antum bangkrut? Kan tidak. Ya. Paling konsekuensinya adalah pendapatan berkurang, tetapi tidak sampai merugikan. Maka lebih baik dekat dengan keluarga dan sering dengan mereka sekalipun pendapatannya berkurang, tidak seperti, ya, pendapatan yang dia peroleh jika dia pulang sebulan sekali. Kenapa? Karena kasih sayang itu tidak bisa diganti dengan dunia beserta isinya. Kasih sayang itu tidak akan bisa digantikan dengan dunia beserta isinya. Apakah seorang ayah tidak sedih tatkala seorang anak lebih akrab dengan kakeknya, dengan bibinya, neneknya daripada dengan dia sendiri? Apakah dia nggak akan sedih tatkala tuanya, ketika dia sudah tua, ingin anaknya mengurut dia, memijit dia, mengusap-usap kepalanya, tetapi si anak tidak bisa melakukannya? Ada sebagian anak, jamaah, anak lihat, anak tidak mau akrab seperti itu sama ayahnya bukan karena si anak durhaka, bukan pula si anak tidak cinta kepada ayahnya, tapi nggak mampu, canggung. Sebabnya apa? Karena di masa kecilnya dia tidak mendapatkan perhatian kasih sayang oleh orang tuanya. Makanya Nabi tadi didik kita dalam hadis-hadis yang telah kita simak tadi. Biasa mencium anak-anak kecil. Bahkan ketika ada sahabat yang sebelumnya Arab Badui datang kepada Nabi, "Wa ya Rasulullah, kami punya anak 10 orang, enggak pernah kami cium." Apa kata Nabi? "Awala amliku an yanzi'allahu fi qalbika minar rahmah." Aku amat khawatir Allah akan cabut kasih sayang dari hatimu. Kasih sayang kepada anak istri, pelukan seorang ayah kepada anaknya, kepada istrinya, ciuman seorang ayah kepada anak dan istrinya, itu tidak akan tergantikan dengan dunia beserta isinya. Nah, oleh karenanya, kalau kita lihat di Yaman, anak kecil di umur 15 tahun, Syekhuna Abdurrahman Al-Adini tidak diterima sebagai santri yang 24 jam. Harus pulang. Harus tidur dengan orang tua. Karena di umur yang seperti itu, kata Syekh, dia butuh kasih sayang, kedekatan dengan orang tuanya. Makanya kita lihat sebagian anak-anak, karena dari kecilnya udah mondok, jarang bertemu dengan ayah, dengan ibu, jarang ketawa ketiwi, ya, loncat-loncat di atas badan ibunya. Dia lebih mesra dengan ustadz daripada ayahnya. Dengan ustadz dia berani berantam, ya, berani pukul-pukulan, berani pegang kepala ustadznya. Sama ayahnya segan dia, nggak berani. Dan itu menyedihkan tatkala seorang ayah atau ibu sakit, si anak canggung, ingin mijit orang tuanya, canggung, malu. Malu dia memijit ayah dan ibunya, canggung. Apa sebabnya? Karena dia menjak kecil tidak dibiasakan akrab. Tapi lihat Nabi SAW dalam hadis-hadis yang kita simak di atas tadi, bagaimana perhatian beliau dengan anak beliau, anak tiri dengan cucu beliau di atas tadi, sehingga kita bisa lihat
ketika Fatimah udah nikah dengan Ali dan udah punya anak. Nabi terkadang di sepertiga akhir malam datang mengetok pintu Fatimah, membangunkan mereka sholat malam. Ada yang berani orang tua yang seperti ini sekarang? Hah? Sepertiga akhir malam datang ngetok rumah menantunya Ali, membangunkan mereka sholat malam. Apa pelajaran yang bisa kita petik jamaah? Sebabnya adalah dekatnya Ali, sepupunya Nabi, dan dekatnya putri beliau. Sehingga mereka udah nikah untuk salat malam. Nabi masih berani ingatkan mereka. Bahkan di sepertiga akhir malam. Nabi datang ke rumah Fatimah yang sudah punya suami. Beliau bangunkan anaknya dan menantunya untuk salat malam. Ada yang berani zaman sekarang? Zaman sekarang, miomak menintai tambang rak pintu ke, ya tuan tubir rak pintu likut. Ya. Menantu masuk lewat pintu depan, mertua keluar dari pintu belakang. Miona menintai dengan itu pajobu, nyan ya tua hang tubi hang tiye jauh dapu. Ya model mak tuan, ya tuan ngan menintai zaman sekarang. Tapi lihat Nabi, di sepertiga akhir malam berani ngetok pintu anak dan menantunya untuk membangunkan salat malam. Nabi Ali pun membuka pintu. Apa jawaban Ali? Sebuah jawaban yang menunjukkan akrabnya Ali dengan mertuanya. Ali menyatakan, ya Rasulullah, inna arwahana biyadillah. Ya wahai Rasulullah, ruh kita kan di tangan Allah. Kalau Allah bangunkan, ya pasti akan bangun. Jawab Ali. Nabi berpaling sembari membacakan sebuah ayat dari surat Al-Kahfi. Dan ayat ini sangat membekas di hati Ali sehingga beliau sendiri meriwayatkannya dari murid At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? Nabi enggak banyak bicara karena di sepertiga akhir malam. Di atas ucapan Ali itu Nabi hanya baca ayat Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusianya cukup galak debat. Kan cukup berat ke? 12 ni mangkinang. Ha? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu suka sekali debat. Setelah itu Nabi pun balik ke rumahnya. Contoh lainnya jemaah. Nabi datang ke kamar Fatimah. Ke kamar tidurnya. Nabi duduk, Nabi tidur di atas pangkuan, di atas paha Fatimah dan kakinya di atas Ali bin Abi Thalib. Ali menantunya, Fatimah anaknya udah jadi ibu rumah tangga. Nabi masih bisa akrab seperti itu. Hah? Kemudian ketika Nabi ke rumah Fatimah, melihat enggak ada Ali di rumah. Nabi pun bertanya, mana si Ali? Fatimah pun menyebutkan, beliau sedang ngambek kepada saya. Pergi ke masjid. Nabi pun datang ke masjid, melihat Ali tertidur di masjid. Karena di antara petunjuk kata ulama salah suami kalau sedang ribut dengan istri, pergi ke masjid. Baik warung kopi ya du. Yo merpak ngan Abu Nawas bawa warung kopi. Mana pegah kacre laju dua murenang lain laweknya. Ya. Hai nganduk warung kopi Abu Nawas yang paling kan Abu Nawas. Ya bisikan syaitan yang diberikan. Tapi kalau dia ngambek dengan istri pergi ke masjid, walaupun mungkin enggak baca Al-Quran, enggak baca hadis, untuk merencanakan tindakan yang buruk, insya-Allah akan lebih terjaga. Tapi syahidnya adalah Nabi datang melihat Ali tertidur dan wajah Ali berdebu. Nabi membangunkannya sambil menyatakan, ya Aba Turab, qum. Ini laqab untuk Ali. Wahai orang yang terkena debu, bangun. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari itu jamaah? Akrabnya Nabi dengan menantu. Nah, lihat bagaimana Nabi bisa merasakan keakraban itu sekalipun Nabi udah jadi kakek. Nabi sudah jadi kakek, anaknya sudah dewasa, sudah menjadi ibu rumah tangga. Nabi masih berani tidur di atas paha anaknya, ya berani masuk ke kamar tidurnya. Apa sebabnya? Di masa kecil mereka akrab seperti dengan Hasan tadi. Coba bayangkan Nabi sujud, dia naik ke pundaknya, Nabi enggak memarahi, bahkan membiarkan dia sampai selesai. Naik di atas pundaknya tersebut. Penting jamaah. Hati-hati nih orang tua yang tidak memberikan perhatian untuk anaknya. Nanti dia akan merasakan efek buruknya ketika dia sudah tua. Si anak tidak ada ikatan
batin dengan dia. Ketika dia melihat orang lain sakit, dipijit oleh anaknya, dicium-cium oleh anaknya, berantem dengan anaknya sambil bercanda, dia sama anaknya seperti komandan dengan bawahan, semuanya dengan bahasa yang formal, tegang, ya, tidak bisa bercanda. Dan itu ana lihat jemaah pada sebagian ikhwan kita yang sudah ngaji bertahun-tahun. Si anak jumpa sama abinya seperti seorang seperti bawahan yang jumpa dengan komandannya di batalion lagi. Ya, di batalion. Itu ana lihat kepada beberapa ikhwan yang sudah bertahun-tahun ngaji, bukan baru 4-5 tahun ngajinya. Si anak kalau lihat ada ayahnya di situ di masjid, di satu tangga, dia naik lewat tangga lain. Itu ana lihat dengan mata kepala. Di mana ada ayahnya, di situ dia nggak berani datang. Tapi lihat Nabi, lagi khutbah di atas mimbar, datang Hasan dan Husain. Langsung Nabi turun memeluk mereka dan Nabi membaca ayat Allah, membaca firman Allah, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anak adalah fitnah. Tetapi tetap Nabi bersikap kasih sayang. Lagi di atas mimbar, turun jemaah. Tanya tengah khotib, teruk anak dia, hei ayah, kan ruh tabligh, hai. Ya kan? Kita khotib datang anak masuk ke masjid. Abi, gimana? Kode seperti komandan di batalion. Ya, rupanya Nabi enggak. Nabi turun dari mimbar, memeluk mereka dan sambil membacakan firman Allah, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sudah 2 jam ya. Jazakumullahu khairan. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita pada pertemuan online ini, agar segera mempertemukan kita di majelis ilmu agama secara langsung dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru, kepala sekolah dan guru-guru An-Nawawi serta wali, siswa dan siswi yang telah memberikan anak kesempatan berbicara pada hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah dan saling bahu-membahu di atas kebaikan dan di atas ketakwaan dan saling menyempurnakan atas kekurangan-kekurangan yang ada pada setiap kita, guru ataukah siswa. Wallahu taala alam bisawab. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Farhan. Saya mohon izin saya minta izin pamit. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.